Penyemprotan yang baik itu tanknya diisi dulu seperempat, baru ngaduk obat di ember. Nah baru dimasukkan. Soalnya ada petani yang nyampurnya di tank. Banyak. Nah itu kurang merata itu Pak. Jadi seperempat dulu yang diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani. Berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Tunas Muda Tani. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara pencampuran pestisida, mana yang boleh dicampur dan mana yang tidak boleh dicampur, dan bagaimana cara mencampurnya. Rekan-rekan tani, sebelum kita mencampur pestisida ataupun pupuk yang kita gunakan, kita terlebih awal kita lihat dulu kondisi airnya. Kondisi air ini harus jernih, tidak boleh keruh, karena air keruh akan mengurangi daya kerja pestisida itu sendiri. Nah, di sini ada fungisida dan pupuk, ada yang berbentuk kristal, ini berbentuk kristal, ini juga berbentuk kristal. Ada yang berbentuk cair, ada juga yang bubuk. Bagaimana cara pencampurannya? Yang kita awal untuk pencampuran itu, kalau kita memakai yang kristal, diutamakan yang kristal dulu, seperti ini. Nah, kita utamakan yang kristal dulu. Dosisnya 1 sampai 2 sendok, kita pakai 1 sendok saja. Nah, yang pertama masuk adalah yang kristal, kemudian yang bubuk. Ini yang bubuk fungi. Kita aduk. Nah, ini abamectin yang cair. Nah, yang cair ini yang terakhir. Rekan-rekan tani, jadi yang pertama dimasukkan itu yang kristal, kemudian yang bubuk, terus yang terakhir yang cair. Jangan sampai kebalik-kebalik. Jadi dalam pengadukan ini juga akan merata hasilnya nanti. Jadi daya kerja pestisida pun akan efektif. Jangan sampai kebalik-kebalik, misalnya yang cair dulu, terus kemudian yang bubuk, terus yang kristal. Nah, itu pun akan mempengaruhi kerja pestisida itu sendiri. Kemudian sebelum kita memasukkan pestisida ke tangki, isi dulu tangkinya setengah. Isi dulu tangkinya ini setengah, kemudian baru kita masukkan yang sudah kita aduk. Jangan kita terlebih awal mengaduk dulu langsung masukkan. Jadi dia posisinya akan di bawah, tetapi posisinya air yang kita masukkan isi dulu setengah, kemudian baru kita isi pestisida. Rekan-rekan tani, jika kita salah dalam mencampur pestisida, akan meningkatkan resistensi atau yang kita sebut kekebalan hama dan penyakit. Bahkan apa yang kita semprotkan ke tanaman akan sia-sia dan bisa meracuni tanaman kita sendiri. Tujuan mencampur pestisida untuk pengendalian lebih dari satu organisme pengganggu tanaman. Misal, ada serangan jamur, kutu kebul, dan ulat, di mana dibutuhkan pestisida yang berbeda pula.
Dengan mencampur pestisida yang tepat, bisa menghemat waktu penyemprotan agar tidak berulang-ulang. Habis nyemprot ulat, nyemprot lagi kutu kebul. Tidak hemat waktu. Memperluas spektrum pengendalian artinya lebih dari satu yang kita kendalikan. Memperkuat daya bunuh terhadap hama penyakit. Mencegah terjadinya kekebalan hama dan mengendalikan hama penyakit yang sudah kebal dengan bahan aktif tertentu. Kontak hanya bekerja pada bagian yang disemprotkan atau bagian yang kontak langsung dengan semprotannya. Misal, tanamannya kita semprot daun sebelah kiri, maka sebelah kanan tidak akan terkena imbasnya atau tidak akan berpengaruh. Berbeda dengan sistemik. Jenis sistemik jika kita semprotkan ke tanaman akan segera diserap oleh tanaman dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Misal, kalau tanaman daunnya kita semprot sebelah kiri, maka sebelah kanan juga akan ikut terkena, akan tersalur ke semua bagian tanaman termasuk akar. Kesalahan dalam mencampur pestisida selain dapat menyebabkan kekebalan hama dan penyakit, pencampuran 2 atau lebih bahan aktif yang sama menyebabkan pemborosan karena tidak ada peningkatan efisiensi dan spektrum. Tidak boleh mencampur bahan aktif yang sama walaupun beda merek. Berbahaya juga terhadap tanaman kita karena ada reaksi kimia memunculkan zat lain yang bisa timbul karena efek pencampuran yang kita lakukan, yang bisa meracuni tanaman kita sendiri. Fungisida, insektisida yang tidak boleh dicampur berdasarkan bahan aktif, golongan, dan cara kerja yang sama. Rekan-rekan tani, kuncinya apabila rekan-rekan tani dalam mencampur terjadi kendala-kendala terpisah atau menggumpal, artinya bahan aktif yang kita gunakan tidak bisa dicampur. Nah, itu ciri fisik yang mudah kita lihat sebagai petani. Jadi, rekan-rekan tani tidak perlu pusing dari sekian banyak merek dagang insek dan fungi atau obat hama penyakit. Nah, itu kuncinya. Bisa kita lihat dari ciri fisik, menggumpal, dan terpisah. Apabila terjadi hal seperti itu, berarti terjadi perubahan susunan molekul kimia menjadi senyawa baru. Kemungkinan besar sudah tidak berfungsi lagi. Rekan-rekan tani, saran dari kita, apabila rekan-rekan tani sedang mengatasi penyakit jamur, hindari pemakaian pupuk berkandungan N untuk mempercepat penyembuhan penyakit atau jamur. Bukan tidak bisa dicampur, karena N adalah pembentuk protein dan hama penyakit menyukai tanaman yang banyak protein. Bagaimana jika kita ingin mencampur insek, fungi, dan pupuk organik cair? Boleh-boleh saja, karena insek akan mengendalikan hama dan fungi akan mengendalikan penyakit. Pupuk cair akan tetap berfungsi sebagai pupuk, tetapi mikroorganisme dalam pupuk organik cair akan mati dan menjadi pupuk. Berbeda halnya jika kita menginginkan mikroorganismenya, tentunya tidak bisa dicampur karena mikroorganismenya akan mati. Jika rekan-rekan tani ingin mencampur insek atau fungi dengan pupuk berkandungan N, P, dan K, maka tidak boleh mencampur dengan pupuk mikro seperti kalsium, dan begitu juga sebaliknya. Jika ingin mencampur insek atau fungi dengan pupuk mikro seperti kalsium, maka pupuk makro seperti N, P, dan K tidak boleh dicampur. Pencampuran tidak boleh lebih dari 5 jenis dan menyesuaikan tanaman dan umur tanaman itu sendiri. Rekan-rekan tani, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi orang banyak. Yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.